Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, Ibu Helmi Rosana. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Jakarta, Ibu Ruth Yanti Sinaga. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya berkesempatan berpidato mengenai media sosial dan gaya hidup hedonisme. Siapa sih yang tidak tahu media sosial? Media sosial adalah media online yang memudahkan interaksi sosial dimanapun dan kapanpun. Sedangkan gaya hidup hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Lalu, apa hubungannya media sosial dan gaya hidup hedonisme? Perkembangan media sosial saat ini sudah sangat pesat, mengingat peran teknologi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam hal ini, media sosial sangat dapat mempengaruhi gaya hidup, karena masyarakat cenderung mengikuti apa yang sedang populer di kalangan media sosial. Dan tanpa sadar, itu semua dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. Contohnya, kamu melihat teman kamu yang memposting barang brandednya di media sosial. Lalu kamu terpengaruh untuk membelinya juga. Namun hanya untuk kesenangan dan kenikmatan semata, bukan karena membutuhkannya. Dan itu terjadi berulang kali. Hadirin sekalian, gaya hidup hedonisme dapat terjadi karena diawali dari diri kita sendiri. Kita bisa saja tidak membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, apalagi kalau harganya tidak sesuai dengan budget yang kita miliki. Namun, pengaruh lingkungan sekitar, khususnya pada media sosial, sangat susah diatasi. Lingkungan memaksa kita untuk mengikuti tren yang sedang booming di kalangan masyarakat. Jika kita dapat mengikuti tren tersebut, maka kita akan dianggap sebagai individu yang maju dan akan mendapatkan banyak privilege, seperti mudah mendapatkan teman. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengikuti tren tersebut, maka kita akan dianggap sebagai individu yang jadul dan sering disebut sebagai old fashion. Tentu saja gaya hidup hedonisme ini menimbulkan banyak dampak, terutama dampak negatifnya. Orang-orang menjadi lebih boros, tidak peduli akan masa depan, bahkan ada yang rela berhutang untuk membeli barang-barang mewah. Namun, dampak positif pada sebagian individu juga tetap terasa. Salah satunya adalah menjadi lebih percaya diri dengan penampilan mewahnya. Lalu bagaimana cara mengatasi gaya hidup hedonisme akan pengaruh media sosial ini? Itu semua balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus bisa mengontrol keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Menanamkan sifat percaya diri dengan penampilan sederhana juga harus diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak memakai barang-barang yang mewah, bukan berarti kita ketinggalan zaman. Belilah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita lihat di media sosial hanya kesenangannya belaka. Oleh karena itu, orang-orang di media sosial cenderung terlihat bahagia atas hidupnya. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk mengekspresikan emosi dan kesenangannya. Maka dari itu, kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menangani berbagai pengaruh yang disebabkan oleh media sosial ini, khususnya pada gaya hidup. Sekecil apapun uangnya akan cukup untuk hidup, tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Semoga kedepannya kita akan menjadi individu yang lebih bijak dalam menangani pengaruh media sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.